Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga sehat-sehat ya. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Zara sehat Zara? Alhamdulillah Mas Udu. Alhamdulillah. Teman-teman Nabawi sehat? Jamaah yang di studio sehat? Dari mana nih? Dari Kebun Baru, Gudang Peluru. Lagi musuhan ya? Lagi musuhan ya, Bu? Lagi musuhan ya? Nggak kompak. Majelis Taklim Gudang Peluru. Ar-Rahman, Gudang Peluru, Kebun Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Wih, lengkap Gudang Peluru. banget. Dekat rumahnya Pak Erick Thohir zaman dulu tuh Gudang Peluru. Iya. Masya Allah. Iya, baik-baik Bu. Saya apa dulu Bu ya? Ini Gudang Peluru berarti di Jakarta Selatan ya Bu? Wah ini adalah berarti ibu-ibu gaul Jakarta Selatan. Yoi. Tepuk tangan dulu dong Bu. Wih, gak apa-apa ya, ini mesti tepuk tangan. Bu, serius banget. Mas Bedo, ngapain? Rahasia dong. Ya Allah, gitu banget ya. Ketakutan banget, aku juga gak bakal lihat Mas Bedo dari sini. Mau tahu aja ini urusan Bedu, masa Zara mau tahu? Ya enggak, tapi kan ini udah mulai. Masa Mas Bedo masih main handphone? Lagi ngapain sih? Rahasia. Ih, Mas Bedo, emang Mas Bedo kira mentang-mentang rahasia Mas Bedo sendiri doang yang tahu? Iya kan Mas Bedu doang yang tahu. Ya enggak lah, Allah masih tahu Mas Bedo ngapain. Kan Allah selalu ngawasin Mas Bedo. Astagfirullah, Mas Bedu lupa ya. Ya Allah, nggak jadi deh, betul batalin nih. Nggak mau ngapain? Tadi Bedu mau ngerjain temannya Zara. Lah, astagfirullahaladzim. Ya, untung aja Zara ingat kalau Allah maha lihat ya. Nggak jadi deh. Kan alhamdulillah kan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya nggak jadi Damang kan. Jahra Alhamdulillah. Mah. Ibu-ibu, Damang Bu. Ibu dari mana? Dari Kebun Baru, Gudang Peluru. Artinya Bedu, Ya, Ma? sampai kapanpun kebunnya tidak akan lama. Kenapa, Mak? Baru. Oh, baru kebun baru iya. Kebun baru. Majelis Taklim Ar-Rahman, Gudang Peluru, Kebun Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Wih, Alhamdulillah. Ibu, Ya Allah. tadi sampai sini dicek nggak ketangkap satpam? Kenapa? Dari Gudang Peluru nggak bawa peluru kan? Peluru. Oh, takutnya bawa peluru, emang bawa senjata. Bisa aja nih. Nah, kan memang walaupun kita ngerahasiain segala sesuatu, pasti Allah tuh ngawasin kita terus kan? Lah iyalah, Allah itu basir, maha melihat, Masya Allah. maha segala-galanya. Silakan, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal quluba bi fadlihi tughfaru dzunub asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maun. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Judulnya ya, Mah? Judulnya kan? Ya. Diwaspadai terhadap pengawasan Allah. Waspadai Terhadap terhadap pengawasan pengawasan Allah. Allah Maha melihat basir. Ya. Contoh, yang namanya puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hasil puasa takwa. Puasa itu kan menahan diri. Kan puasa itu siang, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh campur suami istri. Seandainya pun kita makan, seandainya pun kita minum, atau berhubungan badan suami istri, orang lain tidak ada yang lihat, Allah tahu nggak? Tahu. Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan, kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak Adam itu buat dirinya sendiri kecuali puasa. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalas pahala puasa. Kenapa? Kalau ibadah yang lain masih ada orang yang melihat. Misalnya kita sembahyang di masjid. Yang barang-barang di masjid ngelihat kita. Yang kelewatin di jalan ngelihat. Di rumah ibu sholat, suami ngelihat, anak ngelihat, pembantu ibu ngelihat. Masih kelihatan.
Kalau kita bersedekah, apalagi diumumkan, orang pada ngelihat, pada tahu. Walaupun kita nggak ngomong, minimal orang yang terima sedekah itu tahu. Atau disembunyikan. Hamba Allah. Dari hamba Allah kan pernah begitu? Iya, Pak. Allah tahu. Allah Maha tahu yang kita sembunyikan. Masya Allah, luar biasa. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Kenapa? Dimanapun kita berada, ada malaikat yang mengikuti. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang kalian lakukan, yang kalian katakan, itu semua dicatat oleh Raqib dan Atid. Kita siaran nih. Berapa kamera yang nyorot kita? Ini doang yang kelihatan. Iya, Ma. Yang sebelah sana nggak kelihatan. Tapi kameranya Allah dengan Raqib dan Atid, semua arah pasti kelihatan. Masya Allah, semua kelihatan dan semua menyaksikan. Semua jadi saksi apa yang kita lakukan, tidak bisa kita mengelak. Contoh gini deh, sekarang udah canggih. Ada CCTV. Kita punya rumah, semua sudut, semua pintu, semua jendela, semua yang kira-kira bisa orang lewat, dipasangin CCTV. Taruh deh monitornya di kamar. Ada 8 titik misalnya. Kita tahu semua kan? Iya. Bahkan saat ini di HP pun kita pencet. Kondisi rumah kita di CCTV yang dipasang itu bisa kelihatan. Iya, Ma. Dengan canggihnya ilmu manusia saat ini karena kehendak Allah, apalagi Allah yang segala-galanya. Makanya kalau seandainya kita yakin dimanapun Allah berada, tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang apalagi yang diharamkan. Contoh, sekarang jangan jauh. Kalau Anda sebagai pegawai di kantor, di ruangan Anda CCTV dipasang sampai suara yang keluar dari mulut kita pun kedengeran. Ya Allah. Dari rekaman tadi. Iya. Berani nggak kita berbuat kesalahan? Nggak berani. Berani, Mah. Contoh, jangan jauh-jauh. Nih, di sekolah lagi ujian. SMP, SMA. Semua arah dinding ada CCTV. Ada pengawas 2 orang. Kira-kira nih anak yang lagi ujian berani nyontek nggak? Nggak berani, Pak. Kalau dia berani nyontek bunuh diri. Bener. Iya kan? Iya. Iya, Mah. Artinya apa? Kalau kita yakin seyakin-yakinnya Allah Maha melihat. Apa yang kita lakukan, saya yakin kalau benar mantap dalam dada kita Allah Maha melihat. Kita tidak akan berani melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Contoh. Seorang laki-laki di padang pasir bilang kepada perempuan. Hei. Di sini nggak ada siapa-siapa. Nggak ada orang di padang pasir ini, nggak ada orang sama sekali. Yang ada cuma bintang gemintang yang ada di langit. Kata laki-laki yang ajak berbuat musuh sama perempuan. Perempuan tadi orang yang mantap imannya, apa kata dia? Bukankah yang menciptakan langit dan bintang gemintang itu Maha melihat kita? Ya Allah. Maka kaget laki-laki tadi. Bahwa benar-benar dimanapun kita berada, itu Allah Maha mengawasi kita. Makanya harus berhati-hati. Karena semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di yaumil akhir. Ya Allah. Insya Allah kalau kita mengimani adanya Allah, berarti kita juga harus mengimani bahwa Allah tuh Maha melihat ya, Ma. Iya. Jangan cuma sebagian doang diimanin ya, Ma. Betul. Gimana Karena soal- Allah Maha melihat. Iya. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi was syahadati huwar rahman rahim. Al-Hasr 22. Dialah Allah yang tidak dapat disembah kecuali Dia. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itulah Allah. Maha Pengawas. Baik. Kita masih harus terus waspada, bukan harus terus waspada. Waspada bahwa Allah selalu melihat apa yang menjadi tindak tanduk kita selama hidup. Dan kalau kita meyakini Allah itu ada, yakini pula dengan benar 1000% bahwa Allah Maha melihat, maka kita akan terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Setelah ini kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Waspadai, Allah Maha melihat. Iya. Allah Maha melihat dimanapun, kapanpun. Makanya selalu takutnya hanya kepada Allah, bukan dengan manusia. Contoh. Suatu ketika Abdullah bin Dinar berangkat ke Mekah dengan Umar bin Khattab. Iya, Ma.
Di tengah perjalanan dia melihat ada seseorang lagi menggembalakan kambing banyak sekali di padang pasir. Umar bilang sama yang menggembalakan kambing, kami di perjalanan udah lapar nih. Nah, Beli dong seekor kambing. Penggembala kambing tadi mengatakan, saya hanya menggembalakan kambing. Pemiliknya adalah bos saya. Harus izin dengan bos saya. Kata Umar bin Khattab, bilang aja sama bos kamu, seekor kambing itu dimakan serigala. Kata orang yang menjaga kambing tadi, boleh jadi bos saya bisa dibohongin. Tapi Allah maha melihat saya. Umar bin Khattab langsung nangis. Dia bertanya sama orang yang menggembalakan kambing tadi, di mana rumah bosmu? Dia pergi ke rumah bosnya, lalu dimerdekakan budak tadi karena dia kagum bahwa dia benar-benar merasa Allah itu mengawasi dia. Masya Allah. Dia takut. Kata dia, bosnya nggak kelihatan, nggak ngelihat, tapi Allah maha melihat. Ini contoh, ini udah populer banget. Seorang santri tidak disukai oleh teman-temannya. Karena selalu diperlakukan sangat baik oleh kiai. Mereka protes, kenapa Pak Kiai dia perlakukan dengan baik? Pendek cerita, diberikan oleh kiai tadi 30 ekor burung dengan 30 pisau. Nih masing-masing dibagi nih. Sembelih di mana tidak ada orang yang melihat seorang pun. Besok harinya semua sudah diberikan. Saya sudah menyembelihnya di kamar mandi, di pinggir pantai, di belakang pohon dan seterusnya. Yang seorang ini yang diiriin tadi belum juga disembelih ini burungnya. Kiai tadi nanya, nak, kok burung kamu belum juga disembelih? Wahai Pak Kiai, dimanapun saya berada, lari kemanapun saya, bersembunyi dimanapun saya, Allah maha melihat saya. Inilah yang membedakan. Kenapa santri tadi disayang oleh kiai tadi? Karena dimanapun dia berada, Allah maha melihat. Makanya yang namanya kita manusia dikatakan dalam surat Yasin ayat 65, al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang suatu hari di mana mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang jadi saksi apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Kenapa? Mulut mah kebanyakan ngomong. Wah, banyak ngomong. Coba. Makanya Allah menyatakan ketika mati nanti mulut kita diam. Karena kebanyakan ngomong. Tangan yang berbicara nih. Jadi, ini menyaksikan sendiri, tubuh ini menyaksikan diri sendiri. Tentang bagaimana yang dilakukan dengan tangan. Suruh nyumbang orang enggak, bersedekah enggak, zakat enggak, ngurusin anak yatim enggak. Di kita makan Rasul mengatakan, usaplah kepala anak yatim. Diusap doang. Itu maknanya ringankan beban dia. Bantu dia, kasihi dia, sayangi dia, kasih makan dia. Ini tangan nanti berbicara. Masya Allah. Mulut mah terkunci. Kemudian apa lagi? Kaki yang jadi saksi. Ini sering di mana kemana? Seringan ke mall, ke Tanah Abang, ke Senen, atau ke masjid, ke musola, ke taklim. Nih kaki ditanya tuh. Kemana dia perginya? Jadi saksi. Sering kemana? Semua akan berbicara. Bahkan Rasul menyatakan, kalau kita sembahyang ke masjid, misalnya sembahyang Idul Fitri, Idul Adha, perginya ke arah jalan yang lain, pulangnya ke arah jalan yang lain. Kenapa? Batu, pohonan jadi saksi. Tuh. Masya Allah. Jadi kameranya Allah mah semua. Bukan hanya kayak kita beberapa kamera. Pohon yang kita lewatin dia cerita. Daun yang terinjak kita. Batu yang keinjak dia cerita sama Allah. Waktu dia mau ngaji saya keinjak. Dia menyumbang yang ke yatim saya kelewatin. Semua akan berbicara. Masya Allah. Allah itu maha melihat. Allah itu maha mengawasi kita dimanapun dan kapanpun. Makanya jangan sampai kita berani melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang diharamkan. Diharamkan. Jangan begini, punten, Badu. Kalau ada orang dia berbuat zina di tempat umum atau bersembunyi. Bersembunyi. Pak. Sini sih nggak ada orang. Iya. Dia lupa dirinya orang, bener nggak? Iya mah. Maling, banyak maling yang pakai kupluk, cuman matanya doang. Kenapa? Hatinya sadar bahwa itu adalah salah. Takut ketangkap kamera TV.
di CCTV. pertokoan kan Di banyak market, di market. ketangkep. Tetap aja ketangkep. Iya. Dari bajunya, dari gerak tubuhnya, dari postur tubuhnya kan bisa Itu ketangkep. hanya kamera sudut kecil gitu Pak. Semuanya kelihatan. Apalagi kameranya Allah. Apalagi pengawasannya Allah. Pengawasannya Allah. Itulah kenapa hukum di hadapan Allah di yaumil akhir itu kelak wajib hukumnya. Karena banyak manusia di alam dunia yang sudah banyak berbuat kebaikan, belum mendapatkan pahala kebaikan. Masya Allah. Yang banyak berbuat dosa dan maksiat, belum mendapatkan azab dari dosa dan maksiat mereka. Di kita banyak orang berbuat jahat. Tenang weh. Santai. Tenang aja. Kalau koruptor mah apa yang bakal menjadi saksi buat dia tuh Pak? Duitnya atau apanya tuh ntar Pak? Semuanya. Semuanya. Uangnya jadi saksi. Pulpennya jadi saksi, bukunya jadi saksi, Kopernya jadi stempelnya jadi saksi, kopernya semua jadi saksi. Masya Allah. Semua mejanya, dinding di kamar dia menulis angka itu dia saksi. Iya. Hati-hati. Baik, kalau begitu Mama, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita termasuk salah satunya yang menemani setan di neraka jahanam. Lebih baik pesan-pesan yang berikut ini aja yang nemenin Anda pemirsa. Makanya jangan kemana-mana. Setelah ini jamaah yang di studio boleh nanya ke Mama. Dan juga pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab oleh Mama Dede. Tetaplah bersama kami ya di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, Mama, Naon? seperti biasa, pertanyaan Instagram menanti jawaban Mama. Nih, Ma, yang pertama adalah dari Jais Soekor. Bukan Hah? Pajis ya? Hah? Bukan Pais. Bukan. Jais. Jais. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam Jais. Mah, ada satu sabda Rasulullah SAW yang cukup familiar. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Bagaimana makna hadis ini terkait dengan Allah mengawasi kita? Mohon pencerahannya, Mah. Ini adalah rukun ihsan. Muraqabatullah. Bahwa benar-benar kita ini diawasi oleh Allah. Jadi dalam kita beribadah, kita ini beribadah benar-benar khusyuk dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena muraqabatullah, Allah mengawasi kita. Kalau enggak mujahadah, seolah-olah kita menyaksikan Allah di hadapan kita. Begitu. Coba sekarang nggak usah jauh. Iya, Mah. Kalau Bedu mau pergi ke kantor kecamatan ada urusan. Sebelum pergi ke kantor camat pasti milih baju mana yang pantas ketemu camat. Iya. Di mobil di jalan mikir yang saya omongin apa? Apa? Pembukaan omongannya apa? Apa? Duduknya harus bagaimana? Itu baru ngadep camat. Oh. Apalagi menghadap Allah. Masya. Jadi kalau kita ibadah kepada Allah harus dengan muraqabatullah. Bahwa saya benar-benar diawasi oleh Allah. Makanya hati-hati dalam ngomong, dalam segala macam. Itu harus berhati-hati. Nggak usah jauh. Ini kan anak-anak suka yang curhat ke mama. Iya, Mah. Misalnya, nih cowok-cowok pada duduk di jembatan. Kan suka begitu tuh. Kadang cewek lewat. Jembatan di flyover ya? Oh. Digodain. Iya. Kalau misalnya punten dalam tanda kutip. Cewek yang lewat ini ada cowok yang dia taksir. Dia tahu tuh dia suka nongkrongnya di situ. Pengen diperhatikan. Mama yakin dia milih baju yang pasti dia suka, yang dia berpikir pasti dia suka gue lewat pakai baju ini. Yang terkeren, terbaik lah. Ya, gitu. gerakan langkahnya pun akan yang terbaik kata dia. Tadi Iya. ya. Biar benar-benar orang yang dia sukai itu menyukai dia. Apalagi Allah yang segala-galanya. Pasti akan lebih hati-hati lagi dong Zahra. Iya Ya kan? dong, pasti, Mah. Gitu. Kalau itu kan MPO, mencari perhatian orang. Kita Ya. harus MPA, mencari perhatian Ya, Allah ya, mencari Mah. perhatian Allah. Masya Allah. Jadi MPR? MPR. kalau seandainya kita ini maaf dalam tanda kutip. Mencari perhatian Allah, kerjakan dong yang Allah perintahkan. Sekecil apapun jangan ditinggalin. Masya Allah. Hindarkan yang diharamkan
sekecil apapun jangan dilaksanakan, pasti MPA dapat. MPA, amin ya Allah. Jadi pengen MPA emang. Amin. Boleh. Jangan hanya ngomong doang, jadi pengen. Iya kan ini biar direalisasikan gitu loh, Ma. Bukan hanya keinginan, tapi buktikan dengan realisasi kehidupan Anda. Bismillah. Insya Allah. Insya Allah. Tapi kalau biasanya kalau mencari perhatian tuh kesannya tuh nggak tulus ya, Maya. Awalnya boleh jadi mencari perhatian, tapi perhatian Allah yang segala-galanya kenapa tidak? Iya, iya, Pak. Niat dari hati yang paling dalam agar Allah memberikan perhatian karena dia katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mulisina lahu dinahu nafa. Tidak aku perintahkan kepada kalian agar memurnikan ketaatan hanya kepada Allah semata-mata. Hanya karena Allah itu MPA. Nggak ada masalah itu, Maya. Nggak ada masalah, boleh. Justru itu Itu yang diperintahkan. Diperintahkan, baik. Bukan diperbolehkan, diperintah. Diperintahkan. Baik, kita saya diperintahkan Mama juga untuk ke jamaah nih untuk memberikan kesempatan Yang punya untuk bertanya. Silakan. Yang punya gudang peluru. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama gedean siapa? Sarua. Sarua. 83. Sama ya, Mah. Nama saya Tolha Haji Usman Lubis dari Gudang Peluru Tebet, Jakarta Selatan. Oke. Majelis Taklim Ar-Rahman. Oke, Ibu Baik, Toha. Ibu Toha. Galau nggak nih? Galau nih, Ma. Galau nih, Ma. Iya, Ibu Tolha. Ah, Ibu namanya Tolha. ya, Tolha. Toha. Kayak bapak saya. Ayah saya Haji Usman Lubis. Ya. Oh iya. Oke. Pertanyaan Ibu Tolha. Pertanyaan saya, mah, ya bagaimana caranya supaya kita itu semakin dekat kepada Allah dan ikhlas karena kita selalu diawasin Allah Subhanahu wa taala. Mah, terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya? Yakinkan di hati seluruh tubuh ini diciptakan oleh Allah. Hidup di buminya Allah. Rezeki dari Allah. Sehat karena Allah. Umur karena Allah. Saya akan mati ke hadapan Allah. Mana yang saya lakukan? Wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala jududukum. Kamu tidak bisa bersembunyi di kesaksian Allah. Baik pendengaran kamu, penglihatan kamu, kulit kamu. Tuh, Bu Tolha. Yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita pikirkan, yang nyentuh kulit, semua ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya kita wajib berhati-hati. Biar kalau kita mati Allah ridho dengan kita. Karena mata diciptakan oleh Allah, melihat yang benar. Telinga diciptakan oleh Allah bisa mendengar yang benar. Hati diciptakan oleh Allah memikirkan yang benar sesuai dengan ketentuan yang Allah atur buat kita. Kulit diciptakan oleh Allah. Jangan sampai sembarang sentuh. Tidak sedikit punten ya, Bedu. Ya. Banyak orang-orang, maaf, cewek-cewek muda diuwek-uwek dipegangin. Namanya jawilem, habis jawil langsung gelem. Sorek lagi dong. Itu yang salah. Apalagi juga semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, Ibu Tolha. Makanya kita wajib berhati-hati. Seluruh anggota tubuh ini adalah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu Tolha Lubis Horasbah. Habis beras makan gabah. Terima kasih, Mama. bagaimana? Antara body dengan suara pantas ya. Pantas. Besar. Ibu Toha sudah merasa ikhlaskah gitu Ibu Toha dalam menjalankan ibadah haji kepada Allah? Insya Allah. Begini, Bu Tolha, punten. Biar kita ikhlas, yakin. Saya lahir tidak bisa apa-apa. Sekarang bisa segalanya, mati nggak bisa apa-apa. Saya lahir nggak punya apa-apa, sekarang segalanya punya, mati tidak bawa apa-apa. Saya lahir bukan siapa-siapa, sekarang jadi siapa-siapa, mati cuma jadi almarhumah. Masya Allah. Kalau itu yang kita pikirkan, ikhlas akan timbul dalam diri kita. Itu modal yang dimiliki Ibu Tolha Lubis. Baik. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Insya Allah ke depan semakin lebih baik lagi, semakin lebih ikhlas lagi ibadah kita kepada Allah ya Bu ya. Amin. Amin. Allah. Insya Allah, amin. Terima kasih pertanyaan Bu ya. Oke. Baik. Nah, Mas Dodo, nanti jamaah yang ada di studio boleh nanya lagi ya. Tapi sesaat lagi. Mama, Saat lagi. nanti kita lanjutin lagi ya. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Masih ada Zara yang mau bertanya? Ada. Instagram? Ada. Zara bacain lagi ya. Boleh dong, dibacain. Kalau nggak dibacain kita nggak tahu. Iya dong. Dari Rifai Akif.
ribai akib. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam ribai akib. Apakah pengawasan Allah hanya perkara yang zahir saja? Apakah setiap tindakan yang masih diniatkan dan disembunyikan dalam hati pun Allah mengetahuinya juga, Ma? Mohon penjelasannya. Sangat mengetahui. Anda lihat Bani Israel 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Jangan berbicara yang kamu tidak tahu ilmu tentangnya. Karena pendengaran, penglihatan hatimu, semua dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Masya Allah. Makanya kalau ada niat orang berbuat baik dapat pahala. Dapat pahala, Ma. Niat berbuat dosa kalau belum dilaksanakan belum dosa, tapi dilaksanakan niat tadi baru dapat pahala. Itulah kenapa dalam surat Ali Imran 159 Allah berfirman, "Faida azamta fatawakkal 'alallah." Udah azam. Azam itu niat di hati yang kuat. Niat yang kuat, sudah hampir melaksanakannya, itu azam. Faida azamta fatawakkal 'alallah. Sudah azam, niat yang kuat di hati. Di hati. Kerjakan, bertawakal kepada Allah. Jadi semua yang di hati pun dinilai oleh Allah. Masya Allah. Karena semua dimulai dari hati. Hati. Tubuh ini diperintahkan oleh hati. Hati ini baik, seluruh tubuh akan baik. Hati ini buruk, seluruh tubuh akan buruk. Makanya dinilainya dari hati. Itulah kenapa setan pun menggoda pisudur dalam hati manusia. Dalam hati, Masya Allah. Allah selain maha melihat juga kan maha mengetahui ya, Ma ya. Iya, sangat tahu. Mengetahui apa yang kita kerjakan dan tentu juga mengetahui apa yang akan kita kerjakan, Ma. Betul, karena kan yang ciptakan kita Allah. Tahulah segala-galanya gitu. Apa yang akan kita kerjakan, apa yang pernah kita kerjakan itu Allah maha mengetahui ya, Ma ya. Iya, sangat tahu. Jadi sepertinya hidup kita sudah memang ditakdirkan kita akan menjadi apa dan akan seperti apa, Allah sudah tahu tuh, Ma. Allah tahu karena semuanya ditakar sesuai dengan kebutuhan kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu segalanya, kamu kagak tahu apapun. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Masya Allah. Kita coba cari tahu nih apa yang menjadi pertanyaan dari jamaah yang ada di studio juga ya, Ma ya. Mangga. Ada yang mau bertanya? Silakan. Berdiri Ibu silakan. Iya, berdiri Ibu. Oh, ini mic-nya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dima. Ada apa Ibu? Namanya siapa, Bu? Nama saya Mesaroh Mesaroh. dari Majelis Tarim Ar-Rahman Gudang Puru Kebon Baru. Oke, baik. Apa Ya ayat sentil deh Bu Kasih Maisarah. ABG deh kayaknya. Oke, Maisarah. Kita kan mama-mama muda. Mama, Iya, masih nyala. kita kan mama-mama muda nih Ma ya. Iya. Gimana nih Maaf Ma? suaranya nggak kedengaran jelas kok. Lebih dekat lagi. Ya. Kayak tadi, kayak pertama Kayak Maisarah. pertama suaranya kerasin, Bu. Gini nih Ma, kita kan mama-mama muda nih ya. Dari pagi sampai malam ada aja kerjaan kita nih Ma. Gimana kadang kita mama muda senam. Gimana tuh Ma? Allah mengawasinya kalau karena kita senam tapi pakainya nggak ketat. Gimana kita Allah apa mengawasi kita dari pagi sampai malam? Jadi Apakah Maisarah senamnya dari pagi sampai malam nggak berhenti-berhentian senam? Sampai senam malam? Enggak. Malam. Saya tanya, apakah Anda guru senam? Kita ibu-ibu kan sering senam nih Mah Ya, ya. Nah dari pagi itu mungkin setelah selesai ibu rumah tangga kita pergi Pekerjaan. senam. Dengan pakaian-pakaian yang macam-macam ya Ma ya. Sesuai dengan selera ibu-ibu masing-masing. Apa Allah mengawasi kita selalu? Sampai Ibu lagi joget-joget. Iya saat kita senam, saat kita bergerak. Ya, oke, Maisarah. Baik. 24 jam kita ini diawasi oleh Allah. Mau Mahmud, mau Mahtu, mama muda, mama tua, nek tu, nenek-nenek tua, semua diawasi oleh Allah. Mau senam, mau ngapain? Kata Maisarah, kalau kita senam, lo kali. Gue mah gak pernah senam, seumur umur mendingan gue ngoret sama macu daripada senam, gak ada gunanya. Kalau kata mama, kan orang berpikir beda. Iya. Kata Maisarah, kalau kita ini senam, apa Allah ngeliatin semuanya Maisarah? Selama hidup di alam dunia, dari A sampai Z, dari tidak ada satu detik pun yang tidak diawasi oleh Allah. Bagaimana ngomong kita, bagaimana telinga kita dipakai, mata kita dipakai, mulut kita dipakai, tangan kita dipakai, kaki kita dipakai. Semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maisarah nanya Mahmud ini, bagaimana kalau kita senam?
silahkan jaga kesehatan, tidak dilarang. Asal jangan pakai baju mereketeng-teng. Nah, tuh Bu Basyaro. Unyan di lapangan kelurahan. Masya Allah. Yang namanya satpam aja, yang namanya satpol Ansip, PP naksir sama yang bohai-bohai. Aduh. Jadi bikin fitnah, Maesaro. Pagi-pagi alasan ada hansip ronda, padahal mah ikut ibu senam ya, Mak. Gitu pada girang. Yang di rumah ada kurus, ini gede segede gini. Kan demen lihat yang bohai. Hati-hati, Bu. Jadi semuanya dipertanggungjawabkan. Saran Mamah Maesaro, kalau kalian perempuan mau senam di tempat tertutup yang tidak ada laki-laki, itu lebih aman buat kita perempuan. Oke, Maesaro? Iya Mama Dedeh, terima kasih. Iya. Ntar Abang Somai lagi jualan sambil ngeliatin Iya. ya Allah emak gitu. Doeng. Ya lupa gerak tuh semua tentang badan. sama Inggris, gak ada somanya, piringnya keiris. Sok, Maesaro mesen nama jaga kesehatan. Tapi jangan lupa pagi-pagi senam, emak belum digorengin nasi, laki belum sarapan, Astagfirullah. rumah berantakan. Jadi kalau pagi rencana Anda mamah muda mau senam, malam-malam udah rapihin deh tuh, siapin pagi sarapan anak-anak, Anda berangkat deh senam. Asal jangan seharian, pulang senam langsung pulang, jangan ngarumpi heula. Oke, Maesaro. Karena Oke. banyak. Dikitan lagi nih. Ya, Mah. Kenapa walaupun rajin senam segede-gede gini? Kenapa, Mah? Pulang senam makan cendol, Ya. makan bakso, Waduh. makan es campur. Senam Ya, biar lemak hilang. Ya. Ternyata Nambah lemak juga ya, Mah. Oke, baik. Masya Allah. Terima kasih, puas jangan Baik. jawab aja Ibu ya. Terima Baik, kasih banyak jawabannya. Mama. Masya Allah, hari ini kita nambah ilmu banyak banget dari Mama tentunya ya. Nah jamaah terima kasih ya Mama tausiahnya. Tadi kita udah simak nih jamaah tausiah dari Mama. Dan Mama udah ingatkan kita bahwa Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada dan dengan siapapun kita nantinya. Tentunya rencana Allah itu hanya Allah yang tahu untuk kita ke depannya, tapi kita tidak mengetahui apapun. Perbanyak berdoa agar nantinya kita tidak ada melakukan maksiat ataupun dosa ke depannya. Silahkan Mah, kita tutup dengan doa. pemirsa juga ibu-ibu dari rombongan gudang peluru. Angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Kami sadar dengan ilmu tauhid yang kami pelajari, Engkau maha melihat, Engkau maha mendengar apapun yang kami lakukan. Sekecil apapun yang kami kerjakan, sekecil apapun yang kami bisikan, walaupun perlahan-lahan, Engkau maha melihat dan maha mendengar. Oleh karena itu, tanamkan ke dalam dada kami bahwa Engkau maha melihat, maha mendengar. Sadarkan kami agar kami jauh daripada perbuatan dosa dan maksiat yang Kau larang dari manusia ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, tanamkan keimanan dalam dada kami. Hunjamkan ketakwaan dalam hati kami ya Allah. Kalau seandainya kami suatu saat melakukan perbuatan yang salah, yang Kau larang, apa yang Kau haramkan, sadarkan kami ya Allah. Tegur kami dengan caramu ya Allah. Tuntun kami di jalanmu yang lurus. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami ya Allah. Dosa anak turunan kami ya Allah. Tentu saja dengan ridho darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Pak buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Anda Bedu. Pawi terima kasih. Terima kasih ibu-ibu dari Gudang Peluru telah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.